Amplop merah muda itu tiba di meja kerja Andi Pratama seperti bom waktu yang siap meledak. Dengan tangan gemetar penuh amarah, ia merobeknya tanpa ragu, tidak menyadari bahwa tindakan itu baru saja menjadikannya penyandang dana tak sengaja bagi Rian Wijaya. Ikon gay yang pernah membuatnya ketakutan pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Andi berdiri di ruangan kantornya yang luas di lantai 32 gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta. Jam dinding menunjukkan pukul 17.00, lalu lintas di bawah sana sudah mulai macet seperti biasa. Ia adalah CEO Pratama Trading, perusahaan impor-ekspor yang sukses, usianya 38 tahun, tubuh tegap, rambut rapi, dan senyum profesional yang selalu siap untuk meeting dengan klien. Tapi di balik itu semua, ada kegelisahan yang tak pernah hilang. Ia membenci warna pink. Bagi Andi, amplop merah muda adalah simbol segala yang ia anggap lemah, menyimpang, dan mengancam tatanan hidup yang ia bangun dengan susah payah. Setiap kali ada amplop pink dari yayasan amal atau kampanye sosial yang masuk ke kotak pos kantor, ia langsung menyuruh sekretarisnya membuangnya. "Jangan buang waktu dengan sampah begini," katanya selalu. Hari ini amplop itu datang langsung ke mejanya, dikirim oleh bagian keuangan. Andi membuka robekan kertas yang tersisa dan matanya membelalak. Surat ucapan terima kasih dari Yayasan Pelangi Harapan. Donasi sebesar 500 juta rupiah telah masuk ke rekening mereka. Ini pasti kesalahan, gumamnya keras. Ia langsung menelepon sekretarisnya, Bu Siti. "Bu, apa-apaan ini? Kenapa kita donasi ke yayasan ini?" Bu Siti terdengar panik di ujung telepon. "Pak, kemarin Pak Andi tanda tangan dokumen cerbulan ini. Saya kira itu untuk pendidikan anak yatim, tapi ternyata yayasan ini memang fokus pada seni dan dukungan pemuda yang berbeda, Pak." Andi merasa dunia berputar. Ia ingat sekilas, ia memang menandatangani banyak kertas saat meeting pagi, pikirannya sedang kemana-mana karena telepon dari ibunya yang lagi-lagi menanyakan kapan ia menikah. Malam itu, Andi pulang ke apartemen mewahnya di kawasan Kuningan. Ruangan kosong, hanya ada suara ac dan lampu kota yang masuk lewat jendela besar. Ia duduk di sofa, membuka laptop, dan mencari nama Rian Wijaya. Oto-oto muncul, pria tampan berusia 36 tahun, desainer Asion terkenal, aktis yang sering muncul di acara hak asasi, selalu dengan senyum percaya diri dan baju warna-warni. Dulu, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2008, Rian adalah teman satu angkatan Andi. Mereka dekat, belajar bersama, nongkrong di warung kopi malam-malam. Suatu malam hujan deras, Rian mengaku perasaannya. "Andi, aku suka kamu. Bukan sebagai teman biasa." Andi langsung panik, mendorong Rian, bilang, "Kamu sakit. Jangan dekat-dekat aku lagi." Sejak itu, ia memblokir nomor Rian, pindah kos, dan berusaha melupakan. Rian lulus, pindah ke Jakarta, mulai karir desain, lalu keluar sebagai gay secara terbuka, mendirikan yayasan untuk pemuda yang mengalami diskriminasi. Bagi Andi, Rian adalah simbol segala yang ia takuti, kelemahan, malu keluarga, dosa di mata masyarakat. Keesokan paginya, Andi sudah di kantor pukul 7 pagi. Ia memutuskan untuk datang ke gala malam pembukaan pameran yayasan itu akhir pekan ini, bukan untuk mendukung, tapi untuk meminta pembatalan donasi secara diam-diam. "Aku harus selesaikan ini sebelum berita menyebar," katanya pada bayangannya di cermin LED. Di perjalanan, ia menelepon ibunya di Bandung. "Ma, Andi baik-baik saja. Kerja sibuk. Soal nikah nanti ya." Ibu Andi selalu bilang, "Kamu sudah tua, Nak. Keluarga kita butuh cucu."
Jangan buat ayah malu di masjid. Andi menggenggam kemudi lebih erat. Di kampung halaman, menjadi bujangan di usia 38 tahun sudah jadi bahan omongan tetangga. Malam gala tiba lebih cepat dari yang ia kira. Andi memakai setelan hitam terbaiknya, masuk ke balom hotel bintang 5 di Tamrin. Ruangan penuh orang, musik lembut, lukisan-lukisan besar di dinding yang menggambarkan kisah pemuda yang berani hidup apa adanya. Ia melihat spanduk besar, Pelangi Harapan, karena setiap cinta layak dihargai. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba dari kerumunan seorang pria berjalan mendekat. Rambut rapi, senyum hangat, mata yang masih sama seperti 15 tahun lalu. Rian Wijaya. Andi. Lama tak jumpa. Terima kasih atas donasi besarnya. Kamu berubah banyak. Andi merasa tenggorokannya kering. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bergerak. Malam itu baru permulaan dari badai yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Rian mengulurkan tangan dengan santai, seolah pertemuan ini biasa saja. Andi ragu sejenak sebelum menjabatnya. Sentuhan itu terasa familiar, hangat, dan langsung membangkitkan gelombang kenangan yang ia kubur dalam-dalam. Rian, ini donasi dari perusahaan saya, tapi ada kesalahpahaman. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa mendukung kegiatan seperti ini, kata Andi pelan, suaranya hampir hilang di antara musik latar. Rian tersenyum tipis, mata hitamnya menatap dalam. Kesalahpahaman. Atau kamu masih takut seperti dulu? Kata-kata itu seperti tamparan. Andi mundur selangkah, tapi Rian menariknya ke sudut ruangan yang lebih sepi. Mereka duduk di sofa kecil. Rian bercerita tentang perjalanannya. Setelah lulus, ia pindah ke Jakarta, mulai dari nol sebagai desainer relance, lalu sukses dengan koleksi yang terinspirasi cerita pribadi pemuda UR di Indonesia. Banyak anak muda di desa-desa yang diusir keluarga hanya karena mereka berbeda. Yayasan ini memberi mereka tempat belajar, bekerja, dan merasa diterima. Andi mendengarkan sambil menunduk. Ia ingat betapa keras ia menolak Rian dulu, betapa ia lari ke Bandung, bekerja keras, menikah sebentar dengan seorang wanita yang akhirnya cerai karena Andi tak pernah bisa memberikan cinta sepenuh hati. Pernikahan itu hanya 2 tahun, tanpa anak, dan kini menjadi rahasia yang ia tutupi dengan alasan bekerja terlalu sibuk. Malam itu Andi pulang dengan hati berantakan. Ia membuka album foto lama di ponsel, foto-foto masa kuliah. Ada foto ia dan Rian tertawa di alun-alun Malioboro. Air matanya jatuh tanpa sadar. Kenapa harus sekarang, gumamnya? Besok paginya, berita sudah beredar di grup internal perusahaan, CEO Pratama donasi besar ke Yayasan LUD. Rekan kerja mulai berbisik-bisik. Salah satu manager senior, Pak Budi, menghampirinya di ruang rapat. Pak Andi, ini benar. Keluarga saya di Bekasi pasti kaget kalau tahu. Andi merasa dinding-dinding kantor mengecil. Ia menelepon Rian sore itu meminta pertemuan pribadi. Kita harus bicara. Jangan sampai ini merusak reputasi saya. Rian setuju, mereka bertemu di kai kecil di Kemang malam harinya. Di kai itu, suasana santai dengan lampu temaram. Rian datang dengan kemeja putih sederhana, tampak tenang dan percaya diri. Andi, kamu tidak perlu takut. Donasi itu sudah masuk, tapi yang penting adalah apa yang kamu rasakan sekarang. Andi menceritakan tekanan dari keluarga, dari masyarakat yang masih melihat UD sebagai penyakit atau dosa besar. Di Indonesia ini, Rian, orang seperti kita, maksudku orang yang sudahlah. Rian tersenyum paham.
Orang seperti kita, Andi. Kamu boleh bilang itu. Percakapan berlanjut hingga larut. Andi pulang dengan perasaan aneh, campuran marah, penasaran, dan sesuatu yang hangat yang lama hilang. Hari-hari berikutnya, Andi mulai membaca artikel tentang Yayasan Rian. Ia melihat video testimoni pemuda yang pernah bunuh diri karena ditolak keluarga, tapi kini bangkit berkat dukungan. Hatinya tersentuh, tapi ia masih menyangkal. Ini bukan aku, katanya pada cermin. Sementara itu ibunya menelepon lagi, kali ini dengan nada marah. Andi, ada yang bilang kamu donasi ke acara aneh-aneh. Jangan bikin ayah stroke, nak. Andi berbohong, bilang itu kesalahan administrasi. Tapi bohong itu terasa berat. Di akhir pekan, ia diam-diam datang ke workshop yayasan di pinggiran Jakarta. Melihat Rian mengajar desain kepada sekelompok pemuda, ia merasa iri. Rian begitu bebas, begitu hidup. Pulang dari sana, Andi duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takuti. Warna pink atau kebenaran di dalam diriku. Seminggu berlalu sejak pertemuan di KAI. Andi tak bisa berhenti memikirkan Rian. Setiap meeting bisnis, setiap makan siang sendirian, bayangan wajah Rian muncul. Ia mulai mengikuti akun Instagram Rian secara diam-diam, melihat postingan tentang perjuangan komunitas di Bali, Surabaya, bahkan kampung-kampung di Jawa Tengah. Suatu malam, Rian mengirim pesan, Andi, ada acara kecil besok di studio. Datang saja kalau mau lihat langsung kerjanya. Andi ragu 2 hari, tapi akhirnya datang. Studio Rian di daerah Senopati kecil tapi penuh warna. Pemuda-pemuda dari berbagai daerah sedang menggambar, menjahit, bercanda. Rian menyambut Andi dengan pelukan ringan yang membuat jantung Andi berdegup. Senang kamu datang. Ini anak-anak yang baru bergabung bulan lalu. Mereka butuh teladan. Andi duduk di sudut mengamati. Seorang pemuda bernama Dika, 22 tahun, bercerita bagaimana ia diusir dari rumah di Cirebon karena ketahuan menyukai teman laki-lakinya. Sekarang saya bisa hidup lagi, Pak. Berkat Mas Rian. Andi merasa ada yang mencengkeram dadanya. Ia ingat dirinya di usia 22, takut pada perasaan yang sama. Setelah acara, Rian mengajak Andi makan malam di warung sate pinggir jalan. Mereka bicara panjang lebar. Rian cerita tentang perjuangannya, pernah dipukuli di kampus karena keluar, kehilangan kontrak kerja karena klien konserati, tapi ia tetap berdiri. Aku tidak benci orang yang membenci aku, Andi. Aku kasihan mereka yang hidup dalam ketakutan seperti kamu dulu. Andi akhirnya membuka diri sedikit. Aku pernah hampir menikah lagi tahun lalu. Tapi setiap kali dekat dengan wanita aku merasa kosong. Seperti ada bagian diriku yang mati. Rian mendengarkan tanpa menghakimi. Malam itu saat pulang, Andi merasa lebih ringan tapi juga lebih bingung. Di kantor, gosip semakin kencang. Seorang rekan kerja yang iri, Pak Tony, mulai menyebarkan berita bahwa Andi dekat dengan artis Guy. Saham perusahaan turun sedikit. Andi dipanggil rapat dewan. Pak Andi, kami hormati Anda, tapi citra perusahaan harus dijaga. Masyarakat Indonesia belum siap dengan isu ini. Andi pulang dengan kepala pusing. Ia menelepon Rian, suaranya gemetar. Rian, ini semua gara-gara donasi itu. Hidupku berantakan. Rian jawab tenang, atau justru mulai terbangun. Keesokan harinya, Andi memutuskan cuti 1 minggu.
Ia pergi ke Bandung menemui orang tuanya. Di rumah besar bergaya Sunda itu makan malam terasa tegang. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat, bertanya langsung. "Anakku, benar kamu mendukung hal-hal terlarang?" Andi diam lama. Ia hampir mengaku semuanya, tapi kata-kata tak keluar. Malamnya di kamar lama, ia menangis sendirian. "Rian mengirim Oto, ini lukisan baru dari anak didik kita. Judulnya Bebas dari Ketakutan." Andi menatap lukisan itu lama. Gambar seorang pria memecah kandang burung berwarna pink. Pulang ke Jakarta, Andi merasa ada perubahan kecil di dalam dirinya. Ia mulai membalas chat Rian lebih sering. Mereka bertemu lagi di taman kota, berjalan sambil ngobrol tentang masa kecil, mimpi, dan mimpi yang hilang. Untuk pertama kalinya, Andi merasa dilihat apa adanya. Tapi tekanan dari luar semakin besar. Ibu Rian menelepon Andi, "Entah bagaimana dapat nomor, memohon jangan dekat-dekat anak saya lagi, Pak. Dia sudah cukup menderita." Andi terdiam. Apakah ia akan menjadi sumber penderitaan lagi? Hubungan Andi dan Rian semakin dekat, tapi bukan tanpa badai. Mereka mulai bertemu hampir setiap akhir pekan. Kadang hanya duduk di balkon apartemen Andi, minum kopi, bicara tentang segala hal. Rian mengajarkan Andi untuk melihat dunia dari perspektif berbeda. Cinta bukan pilihan, Andi. Tapi bagaimana kita menghadapinya, itu pilihan. Andi mulai membaca buku-buku yang direkomendasikan Rian, buku tentang identitas, tentang lelaki Indonesia yang hidup dalam diam. Suatu hari, mereka pergi ke pantai di Anyer bersama beberapa anak didik yayasan. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Andi merasa bebas. Mereka berjalan di pasir saat matahari terbenam. Rian memegang tangan Andi sebentar. "Tidak apa-apa kalau kamu belum siap bilang apa-apa. Aku tunggu." Andi tak menarik tangannya. Malam itu di penginapan sederhana, mereka bicara sampai subuh. Andi akhirnya mengaku, "Sejak dulu aku suka kamu, Rian. Tapi aku terlalu pengecut." Air mata mengalir. Rian memeluknya, pelukan hangat tanpa paksaan. Bukan nafsu, tapi pengertian mendalam. Kembali ke Jakarta, kenyataan menghantam. Pak Tony di kantor mengumpulkan bukti Oto Andi dan Rian di KAE, menyebarkannya ke grup keluarga besar perusahaan. Ayah Andi menelepon marah besar. "Kamu mau hancurkan nama baik keluarga. Pulang ke Bandung sekarang." Andi menolak. Untuk pertama kalinya ia membela diri. "Pak, ini hidup saya." Percakapan itu berakhir dengan ayahnya memutus telepon. Ibu Andi menangis di telepon berikutnya. "Nak, tobatlah. Ini ujian." Di tengah krisis, Rian mendapat ancaman dari kelompok intoleran yang akan membubarkan acara besar yayasan bulan depan. Andi memutuskan membantu secara diam-diam. Ia menggunakan koneksi bisnisnya untuk mencari sponsor baru yang netral, dan bahkan menyumbang lagi dari rekening pribadinya. "Aku tidak mau lari lagi," katanya pada Rian. Tapi Rian khawatir. "Andi, jangan korbankan karier kamu untuk aku." Andi tersenyum pahit. "Bukan untuk kamu. Untuk aku sendiri." Suatu malam, Andi bertemu mantan istrinya secara tak sengaja di mal. Wanita itu melihat Andi bersama Rian dari kejauhan. "Akhirnya kamu bahagia, ya?" katanya pelan. Andi mengangguk. "Makan aku dulu." Percakapan singkat itu memberi Andi kekuatan. Ia mulai mempertimbangkan untuk keluar dari perusahaan jika diperlukan. Hubungan mereka semakin dalam.
Mereka saling mendukung. Andi membantu Rian menyusun proposal untuk dana internasional. Rian membantu Andi menghadapi rasa malu. Tapi satu malam, salah paham terjadi. Andi melihat Rian chatting dengan pria lain di yayasan, seorang relawan muda. Cemburu membara. "Kamu masih sama seperti dulu, main-main," bentak Andi. Rian terluka. "Kamu masih tidak percaya padaku." Mereka bertengkar hebat. Andi pergi meninggalkan Rian sendirian di studio. Malam itu Andi menyesal, tapi ego masih kuat. Pertengkaran itu membuat Andi tidak tidur 2 malam. Ia sadar betapa ia masih membawa luka lama. Pagi harinya, ia datang ke studio dengan bunga dan permintaan maaf. "Aku takut kehilangan kamu lagi, Rian. Makan aku." Rian memakan, tapi dengan syarat, "Kita harus jujur sepenuhnya, Andi. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi." Mereka berjanji. Tapi badai besar datang. Berita tentang donasi Andi dan kedekatannya dengan Rian sampai ke media lokal. Judul berita, "CEO sukses donasi miliaran ke Yayasan GAI. Saham perusahaan anjlok 15. Dewan direksi memanggil Andi untuk rapat darurat. "Pak Andi, kami minta Anda mundur demi nama baik perusahaan." Andi berdiri tegak. "Saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal pernah membenci diri saya sendiri." Ia keluar dari ruangan dengan kepala tegak, meski hati hancur. Di rumah orang tuanya di Bandung, situasi lebih buruk. Ayahnya sakit karena stres, ibunya menangis terus. "Kamu bukan anak kami lagi kalau begini." Andi duduk di depan ayahnya di rumah sakit. "Pak, saya tetap anak Bapak. Saya hanya ingin hidup jujur." Ayahnya diam lama, lalu memegang tangan Andi. "Pulanglah, Nak. Kita bicara pelan-pelan." Itu adalah awal rekonsiliasi yang lambat. Sementara itu, acara besar yayasan terancam dibubarkan oleh demonstran. Rian stres berat. Andi datang ke lokasi, berdiri di samping Rian di panggung kecil. "Saya Andi Pratama, donor utama. Saya mendukung penuh. Karena cinta tidak memilih siapapun." Suaranya gemetar, tapi jelas. Kerumunan diam sejenak, lalu ada tepuk tangan dari peserta. Beberapa demonstran mundur. Acara berjalan sukses. Malam setelah acara, di apartemen Andi, mereka duduk berdua. Rian berkata, "Kamu sudah berubah, Andi. Dari pria yang merobek amplop pink jadi pria yang membela pelangi." Andi tersenyum. "Karena kamu tunjukkan jalan." Mereka berpelukan lama, merasakan kedamaian setelah badai. Tapi Andi tahu perjuangan belum selesai. Karirnya hancur, keluarga masih belajar menerima, masyarakat masih banyak yang menentang. 6 bulan berlalu. Andi mendirikan perusahaan konsultasi kecil sendiri, fokus pada bisnis yang ramah inklusi. Penghasilannya lebih kecil, tapi ia merasa hidup. Keluarganya di Bandung mulai perlahan menerima, ibunya mengirim makanan khas Sunda untuk Rian saat mereka berkunjung. Ayahnya masih jarang bicara soal itu, tapi tak lagi marah. Rian dan Andi kini tinggal bersama di apartemen baru yang lebih sederhana. Mereka membangun rutinitas, pagi minum kopi bersama, malam berbagi cerita. Andi sering ikut workshop yayasan, menjadi mentor untuk pemuda yang masih berjuang seperti dirinya dulu. Suatu hari, di acara peringatan 1 tahun donasi pertama, Andi berdiri di panggung lagi. "Dulu saya membenci amplop merah muda karena saya membenci diri saya sendiri. Hari ini, saya bangga menjadi bagian dari pelangi ini." Tepuk tangan meriah.
Rian menatapnya dengan mata berbinar. Di akhir acara, mereka berdua berjalan di taman dekat Monas. Angin malam Jakarta sejuk. Andi memegang tangan Rian erat. Terima kasih telah menunggu aku, Rian. Rian tersenyum. Terima kasih telah berani melangkah. Mereka berhenti berpelukan di bawah lampu kota. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi awal dari hidup yang lebih jujur dan penuh makna. Andi kini tahu perjalanan masih panjang, ada hari-hari sulit saat ada komentar negatif di media sosial, saat keluarga besar masih ragu, saat masyarakat Indonesia masih berdebat soal hak. Tapi ia tak lagi lari. Ia berdiri tegak bersama pria yang ia cintai. Apakah benar bahwa membenci sesuatu sering kali berarti kita sedang melarikan diri dari kebenaran hati kita sendiri? Benar atau salah?